علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم انصر المجاهدين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم دمر أعداء الدين، ربنا اطمس على أموالهم، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti wafat 911 Hijriah, dan kita sudah sampai pada hadis 3381. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال tawadhu'lah kalian liman kepada orang yang ta'allamuna kalian itu belajar minhu kepadanya, wa tawadhu dan tawadhu'lah kalian liman kepada orang yang tu'allimunahu kalian itu mengajarinya, yaitu kepada muridnya. Wala takunu dan janganlah kalian menjadi jababiratul ulama, diktatornya para ulama yang diktator. Diktator menunjukkan kesombongan. Hadis ini riwayat Khatib dan hadis ini dhaif, tidak benar sebagai sabda Nabi. Yang benar ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah, perkataan Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar menasihatkan kalau kita memiliki murid maka tawadhu kepada murid. Kalau kita punya guru maka tawadhu kepada guru. Murid itu harus tawadhu kepada guru, karena kalau tawadhu kepada guru maka gurunya akan memberikan semua ilmunya, karena dia sudah ridho kepada muridnya tersebut. Tapi kalau tidak tawadhu kepada guru, maka guru pasti tidak akan memberikan semua ilmunya kepada orang tersebut. Karena itulah para ulama mengatakan la yunalu al-ilm illa bil adab. Tidak akan dicapai ilmu kecuali dengan adab. 82 tubu taubatlah kalian ilallahi kepada Allah Ta'ala, fa inni karena sesungguhnya aku atubu ilaihi taubat kepada Allah, kulla yaumin setiap hari, mi'ata marratin 100 kali. Yang dimaksud saya taubat kepada Allah itu maksudnya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana taunya? Dari hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Saya tobat dan istighfar kepada Allah setiap harinya 100 kali. Kemudian perintah ini, tubu, tobatlah kepada Allah. Ini berlaku untuk siapapun kaum muslimin, baik dia punya dosa maupun tidak punya dosa. Apa fungsinya orang yang tidak punya dosa disuruh untuk tobat atau istighfar? Fungsinya untuk menambah kebaikan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sebab kita mengucapkan astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, Allah senang kepada orang yang mengucapkan tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, Allah senang kepada hamba yang mengakui adanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa. Fungsi dari istighfar juga adalah supaya orang itu tidak muncul ujub. Kalau seseorang merasa saya sudah suci, tidak ada dosa, nggak perlu istighfar, nah ini akan muncul ujub. Para ulama mengatakan al-ujub hajab. Ujub itu menjadi penghalang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ujub tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ajab hajab atau al-ujub hajab. Ujub itu menyebabkan terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 83. Tawaddu berwudulah kalian mimma dari sesuatu yang massatin nar telah tersentuh oleh api, yaitu sesuatu yang sudah dimasak dengan api. Hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih, tetapi hadis ini pengamalannya diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya hadis ini berlaku, yaitu kalau kita memakan sesuatu yang sudah dimasak dengan api, misalnya nasi itu kan sudah dimasak dengan api kan, nah, maka setelah kita makan disuruh berwudu.
Pendapat yang kedua, yaitu mayoritas ulama mengatakan, perintah tawaddu, berwudulah setelah memakan sesuatu yang disentuh oleh api, ini sudah tidak berlaku lagi. Kenapa sudah tidak berlaku? Karena ini diperintahkan oleh Nabi di awal Islam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak menyuruh lagi orang yang makan untuk berwudu setelah makan. Mari kita tampilkan dalilnya. Akhirul amroini, dan kata-kata akhirul amroin itu menunjukkan bahwa ada hukum yang dihapus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Abu Dawud dari Jabir, dia mengatakan adalah akhirul amroin, perkara yang terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tarkul wudu, tidak berwudu lagi, mimma ghayyaratin nar, dari memakan sesuatu yang sudah dimasak dengan api. Tapi kata Imam Nawawi, perselisihan pendapat ini sekarang sudah hilang. Sekarang sudah muncul sepakat para ulama bahwa makan sesuatu yang sudah dimasak dengan api sudah tidak ada perselisihan lagi bahwa itu tidak membatalkan wudu. Perselisihannya itu dulu di awal-awal ya, di antara kalangan sahabat, kalangan tabi'in. Tapi generasi-generasi awal berselisih, kemudian generasi berikutnya sepakat bahwasanya tidak membatalkan wudu. Monggo. Adapun daging onta, maka hadis berikutnya yang membahasnya. 38, 33, 84. Tawaddau, berwudulah kalian min luhumil ibil, dari memakan daging-daging onta, wala tawaddau, dan janganlah makan dan janganlah wudu min luhumil ghalam, dari daging-daging kambing. Nah, inilah yang ditanyakan Ustaz Ari tadi. Kalau makan daging onta gimana? Maka jawabnya adalah ini juga masalah khilafiyah. Mayoritas ulama dengan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali berdasarkan hadis ini, daging onta membatalkan wudhu. Sehingga yang makan daging onta, baik sudah dimasak maupun belum, sama saja menyebabkan wudhunya batal, harus wudhu lagi. Mayoritas ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena mayoritas ulama memahami hadis ini seperti hadis sebelumnya tadi. Orang makan daging onta itu biasanya dimasak, Pak. Kalau dimakan onta itu enggak. Nah, maka karena daging onta itu sama dengan yang tadi ghayyaratin nar, yaitu yang sudah dimasak dengan api, maka hadis ini maksudnya sama antara hadis ini dengan hadis sebelumnya. Nah, uniknya Imam Nawawi, meskipun dia mazhabnya mazhab Syafi'i, tapi dalam kasus ini dia ngikuti mazhab Hambali. Inilah uniknya Imam Nawawi. Dia tidak ta'assub, tidak terikat oleh mazhabnya sendiri. Dia melihat dalil. Kalau dalilnya mazhab yang lain kuat, dia ikuti. Makanya saya tidak setuju orang-orang yang mengatakan tidak boleh mencampur adukkan mazhab. Loh, ulama-ulama kita mencampur adukkan kok. Kamu mengatakan nggak boleh. Kalau orang awam memang nggak boleh. Karena orang awam nggak paham dalil. Nanti kalau dia mencampur adukkan mazhab, dia pilih yang gampang-gampang. Dalam bab ini yang paling gampang apa? Hambali, ikut Hambali. Terus bab lain paling gampang apa? Hanafi, ikut Hanafi. Ini orang awam nggak boleh begitu. Tapi yang sudah paham dalil seperti Imam Nawawi, demikian juga para masyayikh yang sudah memahami dalil, bisa memilah-milah, bisa menimbang-nimbang, nah, maka apa? Boleh dia itu mencampur adukkan mazhab begitu, bukan dalam rangka mencari yang mudah, tapi dalam rangka mengikuti dalil yang dianggap paling kuat. Wa tawaddau, dan wudulah kalian min albanil ibil, dari susu onta, wala tawaddau, dan jangan wudu min albanil ghanam, dari susu kambing. Kenapa sih kalau onta disuruh wudu? Karena onta itu susunya dan dagingnya itu lebih zuhumah, lebih lengket daripada daging yang lain. Maka sangat wajar kalau disuruh apa? Berwudu darinya. Wasallu, dan sholatlah kalian fi murahil ghanam, pada tempat rehatnya kambing-kambing. Wala tusallu, dan jangan sholat fi ma'atinil ibil, pada tempat rehatnya onta-onta. Kenapa untuk onta tidak boleh kita sholat di tempatnya onta? Dalam hadis yang lain disebutkan alasannya. Fa innaha, karena sesungguhnya onta itu khuliqat, diciptakan, minasyayatin, dari setan-setan. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Tapi jangan salah paham, ya. Bukan berarti setan itu adalah nenek moyangnya onta.
Berarti bapaknya unta itu kalau diruntut itu adalah setan, enggak begitu. Ini nanti pemahamannya seperti Darwin ya. Manusia kalau diruntut anaknya monyet, ngawur ini. Yang dimaksud diciptakan dari setan itu adalah dia memiliki sifat seperti setan, yaitu mengganggu. Maka kalau kita sholat di kandang atau di tempat rehatnya onta, nanti akan diganggu onta, sholatnya tidak khusyuk. Kalau di kambing, insya Allah tidak masalah. Hadis ini dhaif memang, tetapi maknanya sahih dari hadis yang lain. Adapun dhaif ini hanya dari riwayatnya Ibnu Majah ini. Tapi kalau riwayat-riwayat yang lain sahih, maknanya sahih. Kemudian kita lanjutkan faslun, pasal yang baru, fil muhalla bi al, hadis-hadis yang dimulai dengan al min harfit ta, dari huruf ta. 85. At-taib, orang yang tobat, minadz dzanbi, dari dosa, kaman, seperti orang yang la dzanba lahu, tidak ada dosa baginya. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwa orang yang sudah bertobat itu tidak boleh kita ungkit-ungkit lagi dosanya. Ada orang yang dulu minum minuman keras, kemudian sudah tobat, kemudian sudah ikut masuk ke masjid, ikut pengajian. Kita pas tengkar sama dia, kita mengatakan, ahli mabuk kamu, nggak boleh. Orang yang sudah tobat itu seperti yang tidak punya dosa. Apakah seperti ini berarti betul-betul persis 100%? Ya tidak dong. Masa Nabi yang tidak pernah punya dosa sama dengan kita yang punya dosa tapi kemudian tobat? Ya nggak mungkin sama. Maka kata-kata seperti ya, ini masuk dalam bab apa? Ilhaqun naqis bil kamil. Orang yang kurang disamakan dengan orang yang sempurna. Dari satu sisi, bukan dari semua sisi. Kalau dari semua sisi ya nggak mungkin. 86. At-taib, orang yang tobat minadz dzanbi, dari dosa, kaman, seperti orang yang la dzanba lahu, tidak ada dosa baginya. Wa idza, dan apabila ahabballahu, Allah mencintai abdan, seorang hamba, lam yadurrahu, tidak akan madarat kepada hamba tadi, dzanbun, dosa apapun. Hadis ini derajatnya dhaif, tapi isinya ya sahih ya. Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, maka dosa tidak memadarati terhadapnya. Maksudnya bukan berarti boleh berbuat dosa, bukan. Tapi dosanya nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya, tobatlah kepada Allah dari dosa. Kalau tobat kepada Allah dari dosa, maka ahabballah, maka akan menjadi kekasih Allah. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, maka dosa itu tidak akan memadarati, alias dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya bahwasanya orang yang tobat itu kekasih Allah? Dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina. Surat Al-Baqarah ayat 22. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu tobat. Maka mari kita setiap hari itu istighfar. Siapa yang setiap hari istighfar, berarti dia termasuk at-tawwabin. Siapa yang termasuk tawwabin, maka dia termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Qushairi di dalam kitab risalahnya. Namanya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Ini satu kitab yang sangat terkenal sekali. Nah, kitab-kitab yang terkenal itu sangat penting, sangat bagus kalau panjenengan mau pelajari. Karena menunjukkan isinya sangat bagus. Sehingga tenar di antara para ulama. Termasuk kitab Risalah Qushairiyah ini. Dan Qushairi ini nisbat kepada salah satu kabilah Arab. Sehingga kalau ada seorang ulama ada nama Qushairinya, itu berarti termasuk orang-orang Arab. Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini 6 orang ini semuanya orang ajam, non-Arab, kecuali 2 orang. Satu Imam Muslim, karena dia nasabnya Qushairi, Naisaburi. Kemudian yang kedua adalah Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani, karena dia itu Al-Azdi. Azd itu juga termasuk nasab Arab. Selain dari Imam Abu Dawud dan Imam Muslim, ini semuanya orang-orang non-Arab. Imam Bukhari orang non-Arab. Uzbekistan kalau nggak salah, orang non-Arab itu. Tapi ternyata mengalahkan ulama-ulama Arab. Karena itu jangan disangka bahwasanya orang yang alim itu harus dari Arab. Tidak. Banyak ulama Jawa yang tinggal di Arab
malah menjadi sayyid ulama Hijaz, tokohnya seluruh ulama Hijaz. Imam Nawawi Banten. Nah, itu adalah orang dari Banten, orang Jawa. Tetapi kemudian tinggal di apa namanya di Arab, kemudian menjadi sayyid ulama Hijaz, mengalahkan ulama-ulama yang lain. 87. At-taib, orang yang tobat minadz dzanbi, dari dosa. Kaman, seperti orang yang la dzanbalah, tidak ada dosa baginya. Wal mustaghfiru, dan orang yang istighfar minadz dzanbi, dari dosa, wa huwa muqimun alaih, sementara dia masih tetap di atas dosa tersebut. Kal mustahzi, seperti orang yang mengejek bi rabbihi, terhadap pemeliharanya. Karena itu kalau istighfar ya usahakan untuk meninggalkan dosa tersebut. Jangan misalnya memakan sesuatu yang haram sambil makan sambil astaghfirullah, makan lagi astaghfirullah. Atau orang berzina sebelum zina bismillahirrahmanirrahim. Woi, kurang ajar. Para ulama mengatakan kalau ada orang membaca bismillah sebelum zina, dosanya double. Dosa zina sama dosa melecehkan apa? Bismillah. Waman adza, dan barang siapa yang menyakiti musliman, seorang muslim, baik dengan mengganggu atau dengan menuduh atau mengejek apapun ya, menyakiti, karena adalah alaihi, atasnya, minadz dzunub, dari dosa-dosa, mithlu, semisal manabitin nakhli, tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon kurma. Maksudnya apa? Dosanya sangat banyak, enggak terhitung. Apakah panjenengan bisa ngitung tempat tumbuhnya pohon kurma berapa? Enggak bisa dihitung. Nah, kenapa Nabi kok menyebutkan pohon kurma? Karena Nabi bersabdanya di kota Madinah. Kota Madinah itu banyak pohon kurmanya. Seandainya Nabi itu tinggalnya di Manang, kampung saya, beliau mengatakan mithla manabiti talok, karena banyak pohon talok di sana. Tapi hadis ini memang apa? Derajatnya dhaif. Ya. Kelengkapannya seperti ini dhaif. 88. Atau ada perlahan-lahan fi kulli syai', dalam segala sesuatu, khairun, itu adalah baik. Baik maksudnya terpuji. Jadi kalau naik motor nggak usah ngebut-ngebut, perlahan-lahan terpuji. Illa, kecuali fi amalil akhirah, pada masalah amalan akhirat, jangan perlahan-lahan. Sudah diadzani, nanti santai dulu, ngopi se. Sudah dikomati se, kopinya nambah meleh, santai, enggak bagus itu. Yang bagus adalah untuk amalan akhirat sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Wasari'u, dan bersegeralah kalian, ila maghfiratin, kepada amalan-amalan yang menyebabkan ampunan dari Allah, wa jannatin, dan menyebabkan masuk jannah, arduhu samawati wal ardu inda muttaqin. Surat Ali Imran ayat 133. Karena itu kalau membahas masalah gini, saya paling senang itu menyebutkan kisahnya Al-Imam Ibrahim As-Shaiq, karena ceritanya sangat bagus sekali. An Ibrahim As-Shaiq, karena Ibrahim As-Shaiq adalah Imam Ibrahim As-Shaiq, rajulan salihan, seorang laki-laki saleh, qatalahu Abu Muslim bi Arandas, dibunuh oleh Abu Muslim di Arandas. Karena idza rafa'al mitraqah, Ibrahim ini kalau sudah mengangkat kapaknya, fasami'an nida, lalu mendengar azan, sayyabaha, langsung kapaknya ditaruh. Padahal sudah diangkat. Nah, kalau kita pasti, wah si sangke. Setelah si sangke, kok rung pecah. Azannya rung rampung, si sangke rampung ke. Ngapanya? Selesai apa? Azan kok kerjanya belum selesai, lanjutkan lagi. Nah, itu kalau kita kayak begitu. Kalau Ibrahim As-Shaiq tidak. Dan Ibrahim As-Shaiq ini juga disebutkan satu kali dalam Bukhari. Ya. Wa qala Dawud an Ibrahim As-Shaiq. Mari kita menjadi seperti Al-Imam Ibrahim As-Shaiq. Kalau mendengar azan segera tinggalkan semua aktivitas. 89. At-tu'adah, perlahan-lahan, wal iktisad, dan iktisad. Iktisad itu adalah apa namanya? Ekonomis atau tidak boros. Wasamtul hasan, dan kondisi yang baik. Samtun itu apa ya, terjemah yang enak ya?
Jadi kalau berpakaian tuh ya yang sopan, kalau naik motor ya yang sopan, kalau berjalan ya yang sopan. Apa nih, Pak? Apa? Apa? Ya cara perilaku gitu ya. Wasamtul hasan dan perilaku yang baik. Kalau perilaku itu kan lebih cenderung ke perbuatan ya. Ini tidak hanya perbuatan. Jadi penampilan, mungkin penampilan ya. Wasamtul hasan dan penampilan yang baik. Penampilan dalam berpakaian, dalam berjalan dan sebagainya. Semua itu adalah juz'un, satu bagian min arba'atin wa isyrina juz'an dari 24 bagian minan nubuwah dari kenabian. Maksudnya itu adalah sifat para nabi. Jadi ada 3 sifat para nabi. Satu, perlahan-lahan. Maka tergesa-gesa itu dari setan. Karena bukan sifat para nabi. Yang kedua, iktisad. Tidak boros. Itu juga sifat para nabi. Kemudian as-samtul hasan. Perilaku atau apa tadi? Kenapa? Penampilan ya, perilaku atau penampilan yang baik. Di sini disebutkan 24 jazakallahu khairan. Tapi dalam riwayat yang lain 25. Kemudian dikomentari oleh para ulama bahwa itu bisa jadi rawinya waham. Tapi mau 24, mau 25 maknanya sama, yaitu bahwa sifat para nabi adalah 3 ini. Maka marilah kita meniru sifat para nabi kita. Monggo silahkan diminum. Bismillah. Karena nggak tahu ini kenapa batuk terus ini. Bismillah. Menguap dari setan. Kalau batuk dari mana nggak tahu saya. Dari virus mungkin ya. Ini enakin panas nih Pak. Jadi monggo. Kalau sudah dingin minta dicok lagi biar panas lagi. Ini fadilah ngaji di majelis begini. Ustaz minum, pendengarnya juga minum semua. Tapi kalau ngaji lewat video ya Ustaz minum delok tok. Nonton. Nah itu. Ini makanannya saya turunkan aja ya. Supaya nggak dibatin sama yang nonton ya. Baik, 390. At-ta'anni perlahan-lahan minallah dari Allah. Wal ajalah tergesa-gesa minasyaitan dari setan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah bahwa perlahan-lahan itu terpuji, tergesa-gesa itu tercela. Apa sih definisi tergesa-gesa? Tergesa-gesa adalah melakukan sesuatu sebelum waktunya. Itu tergesa-gesa. Harus dibedakan antara bercepat-cepat dengan tergesa-gesa. Adzan dikumandangkan, kita bergegas ke masjid, itu bukan tergesa-gesa, itu bercepat-cepat. Itu namanya musara'ah. Musara'ah disuruhkan. Tapi kalau ajalah, ini tidak disuruhkan. Kenapa tergesa-gesa itu dari setan? Kata Ibnul Qayyim, karena tergesa-gesa itu bisa menimbulkan keburukan dan bisa melenyapkan kebaikan. Misalnya, gara-gara panjenengan terlalu ngebut, akhirnya nabrak orang. Nah, itu keburukan. Kemudian tergesa-gesa itu bisa menyebabkan terlewatnya sesuatu yang semestinya kita dapatkan. Gara-gara tergesa-gesa, maka sesuatu yang semestinya kita dapatkan malah jadi tidak kita dapatkan. Karena apa? Eh, apa namanya? Man ista'jala syai'a qabla awani uqiba bi hirmani. Yang tergesa-gesa sebelum waktunya malah tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. 391. At-tajir pedagang, al-amin yang terpercaya, as-saduq yang jujur,
Al-Muslim yang beragama Islam itu nanti di akhirat ma'asyuhada bersama para orang-orang yang mati syahid yaumal qiyamah besok pada hari kiamat. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif. Kata-kata al-amin as-saduq ini adalah dua kata yang maknanya sebenarnya sama. Terpercaya, jujur itu sama. Maka ini diungkapkan dua kali untuk takkid atau mubalaghah. Betul-betul dia jujur sehingga dipercaya oleh orang. Hadis ini menunjukkan fadilahnya menjadi pedagang yang jujur. Maka pedagang itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia jujur, maka dia mendapatkan keutamaan dari Allah. Yang kedua, dia tidak jujur, maka dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ada satu kitab yang menghasung kita untuk menjadi pedagang. Judulnya adalah Al-Hathu ala At-Tijarah. Hasungan untuk berbisnis, berdagang. Was-sina'ah. Dan untuk bekerja. Sina'ah itu adalah bekerja membuat sesuatu. Ya, jadi tukang, sebagaimana jadi tukang dan sebagainya. Li Abi Bakar Ibn Khalal. Ditulis oleh Imam Abu Bakar bin Khalal. Ini salah satu ulama mazhab Hambali yang sangat terkenal. Ya, mungkin muridnya Imam Ahmad mungkin. Atau cucu muridnya Imam Ahmad. Nah, maka yang malas untuk berdagang, silahkan baca kitab itu supaya panjangan tahu bahwasanya berdagang itu bukan sesuatu yang jelek, tapi sesuatu yang baik kalau kita jujur. 92. At-tajir pedagang, as-saduqu yang jujur, al-amin yang terpercaya, itu besok ma'an nabiyyin bersama para nabi, was-siddiqin dan orang-orang jujur, siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid. Hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Ada yang menilainya hasan, ada yang menilainya dhaif. Imam Tirmidzi dan Imam Hakim termasuk yang menghasankan atau mensahihkannya. Maka kita ikut Imam Tirmidzi nggak apa-apa. Kenapa pedagang yang jujur besok bersama Nabi dan siddiqin dan syuhada? Karena tiga orang ini memiliki sifat yang sama. Para nabi itu pasti jujur, para siddiqin itu pasti jujur, justru disebut siddiq karena jujur. Para syuhada itu juga jujur. Jujurnya apa? Dia mengatakan, saya senang untuk mendapatkan surga. Dibuktikan dengan perilakunya, yaitu berjihad fisabilillah. Ini berarti jujur. Kalau orang mengatakan, saya pengen surga, tapi ketika ada jihad, nggak pernah mau ikut. Karena tidak khawatir mati, itu nggak jujur berarti. Katanya mau surga, tapi nggak pernah mau ikut jihad. Nah, maka dibersamakan gara-gara apa? Gara-gara sifatnya sama. 93. At-tajirus saduq, pedagang yang jujur, tahta dhil arsy, di bawah singgasana, di bawah naungan singgasana Allah, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis ini derajatnya palsu menurut Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi memang ada orang-orang yang besok di akhirat akan dinaungi oleh singgasana Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelak di padang mahsyar, matahari sangat panas di atas kepala. Nah, Allah sudah siapkan orang-orang yang akan diberi naungan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man andzara mu'siran, siapa yang memberikan tempo kepada orang yang susah untuk melunasi utang. Aw wada'alahu, atau menurunkan utangnya. Adhallahu Allahu yaumal qiyamah, Allah pasti menaungi dia pada hari kiamat. Tahta dhilli arsyih, di bawah naungan singgasananya. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Karena itu kalau ada orang utang kepada kita, ketika dia melunasi, paling bagus kalau kita menurunkan sebagian. Misalnya, dia utang 10 juta, dia bawa 10 juta. Nah, kemudian kita tarik sebagian uangnya, kita berikan. Sudah saya terima pelunasan panjenengan, ya. Kemudian kita berikan sebagian. Atau dia melunasi 9 juta, kurang 1 juta. Nah, kita mengatakan, ini sudah 9 juta, kurang 1 juta, saya gugurkan. Itulah yang dimaksud wada'alahu, menggugurkan sebagian utangnya.
maka akan mendapatkan naungan dari singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sering saya sampaikan, ada kitab yang bagus judulnya Buzuqul Hilal fil Khisalil Mujibah Lidzilal. Ini adalah karya Imam Suyuti yang isinya tentang hadis-hadis yang berisi siapa-siapa yang mendapatkan naungan besok di hari kiamat. Di situ dikumpulkan ada 70 golongan. Bukan 7 ya, 70 golongan. Nah, salah satunya tadi yang dia memberikan utangan kepada seseorang, kemudian dia gugurkan sebagian utangnya. 94. At-tajirus saduq, pedagang yang jujur, la yuhjab, tidak terhalang, min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Hadis ini derajatnya dhaif, belum ada derajatnya ditulis sendiri. Maksudnya adalah pedagang yang jujur dimuliakan oleh Allah sehingga masuk pintu surga yang manapun bebas. Pintu surga ada berapa? 8. Bebas masuk manapun juga. Nah, supaya tidak lupa, mari kita rinci lagi. Pintu salat, pintu sedekah atau zakat, pintu royan bagi orang-orang yang puasa, pintu jihad. Ini 4 disebutkan dalam satu hadis. Kemudian pintu al-afina 'anin nas, orang-orang yang memaafkan manusia. Kemudian pintu ar-radin, orang-orang yang ridha terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pintu taubat, bagi orang-orang yang tobat masuk dari pintu itu. Terus yang terakhir adalah al-babul aiman, pintu yang kanan di surga. Ini semua ada hadisnya, meskipun ya sebagiannya ada kalam atau ada pembahasan tentang sanadnya. 95. At-tajir, pedagang, al-jabban, yang penakut, mahrumun, terhalang dari rizki. Wat-tajir, sementara pedagang, al-jasur, yang pemberani, marzukun, dia mendapatkan rizki. Hadis derajatnya dhaif, tetapi bisa sesuai fakta. Isi hadis ini bisa sesuai fakta. Ya. Pedagang yang pemberani, yaitu pemberani dalam membeli dan menjual. Dia menjual, ditawar berapa? Oh, udah, kasih kan. Ya. Badi sidik, rapopo. Yang penting sudah ada laba. Nah, karena dia mudah untuk melepaskan dan mudah untuk membeli, akhirnya orang senang sama dia. Nah, karena orang senang sama dia, marzuk. Kalau pedagang penakut, ya, ditawar nggak pernah mau. Karena pernah ada teman saya itu nawar, Pak boleh kurang Pak. Nah, pedagangnya mengatakan, dikurangi opone, ya, kurangi bane apa setire, malah marah-marah. Ya. Nah, orang yang jaban begitu sudah pasti mahrum. Kenapa? Orang nggak akan suka sama dia. Kulitnya bukan main. Harga nggak pernah boleh turun sama sekali. Itu berarti jaban, dia penakut untuk ngasih harga turun atau penakut untuk pulaan, ya akhirnya mahrum. 96. At-tasa'ub, menguap, itu adalah minasyaitan, dari setan. Jangan komen terhadap hadis ini atau menolak hadis ini. Menguap itu ya dari ngantuk, bukan dari setan. Itu berarti panjenengan nggak paham. Yang dimaksud menguap dari setan itu adalah menguap itu tercela, yaitu sebabnya yang tercela, bukan menguapnya. Apa sebabnya menguap itu? Karena dia terlalu banyak makan, akhirnya males, melentruk, nguap. Nah, itu yang disukai oleh setan kayak begitu. Tapi kalau orang yang memang waktunya ngantuk kemudian dia menguap, itu bukan yang dimaksud di sini. Maka para ulama mengatakan sababuhu, yang dimaksud dari setan itu adalah sebabnya, ya sebabnya menguap, ya banyak makan atau malas-malasan. Faidah, maka apabila tasa'aba, menguap, ahadukum, salah satu kalian, falyaruddahu, maka adalah dia menolaknya, mastata'a, semampu dia, yaitu dengan cara tutupkan tangan pada mulut. Dalam riwayat Tirmidzi, tasa'aba fis shalah, apabila seseorang menguap pada saat sholat. Apakah berarti hukum ini khusus ketika sholat saja? Tidak. Menguap ketika sholat maupun di luar sholat tetap disuruh untuk menahan. Tetapi di dalam sholat lebih dituntut untuk menahan. Kenapa? Ini kondisi kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak sopan kalau kita berjumpa dengan Allah dikai apa? Wah, enggak sopan. Ini sama Allah yang beradab. Fa inna, maka sesungguhnya ahadakum, salah satu kalian, idza qala ha, apabila bersuara
Dhahika minhu syaitan, setan pun tertawa terhadapnya. Kenapa tertawa? Karena senang, karena sudah sesuai dengan keinginannya. Apa keinginannya setan? Manusia itu jangan ada yang ibadah. Nah, kalau orang sudah angop sampai bersuara begitu, nah, biasanya langsung kelar. Nah, tidak ibadah, setan senang. Maka jangan bersuara. Ada dua larangan ketika kita menguap. Satu, menguap tidak ditutup, dibuka. Ini menyebabkan setan masuk di mulut. Makanya katanya ada kasus orang menguap, nggak ditutup, maka mulutnya nggak balik. Kalau nggak balik karena ganjil setan. Namanya nggak balik. Ya, jadi apa engselnya nggak bisa ditutup lagi. Yang kedua adalah bersuara ini. Kalau bersuara menyebabkan setan tertawa. Jadi kalau dibuka menyebabkan setan masuk. Kalau bersuara menyebabkan setan tertawa. Jangan melakukan dua. 97. At-tasa'ubus syadid, menguap yang dahsyat, wal atsatu syadidah, dan bersin yang dahsyat, minasyaitan, itu dari setan. Maksudnya setan senang. Jadi kalau bersin itu jangan dikeraskan. Wajwing. Nah, itu dari setan itu, Pak. Bersin hendaklah adabnya 3. 1, tutup mulut. Karena kalau tidak ditutup mulutnya, itu bisa keluar cairan jauh kemana? Ke orang lain. Karena saya di pesantren pernah, Pak, makan jamaah, tiba-tiba dari sono ada yang bersin. Wajing. Tiba-tiba umbelnya itu sampai tangan saya, Pak. Kalau saya makan, ini umbelnya loncat dari sana. Ya. Tapi saya diam aja. Karena kalau saya bilang, umbelmu membuat malu. Nah, maka saya sembunyikan. Sampai hari ini teman saya itu nggak pernah tahu kalau umbelnya itu sudah safar menuju ke tangan saya. Dan saya tidak beritahukan kepada dia sampai hari ini. Tapi saya tahu orangnya. Karena waktu bersin tuh saya noleh. Oh, wong kai. Nah, tapi sampai di tangan ya, nggak ada masalah. Yang kedua adalah ketika bersin, rendahkanlah suaranya. Kemudian yang ketiga, hendaklah kalau kita bersin adalah yakzim, menahan. Menahan artinya jangan diplongkan. Jadi ditutup, kemudian jangan diplongkan, kemudian suaranya direndahkan. Termasuk kekhususan para nabi, tidak ada satupun nabi yang menguap. Karena menguap itu disukai oleh setan. Sehingga tidak ada satupun nabi yang menguap. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita, rahimahullah ta'ala. Tapi saya jujur ya, hadis yang terakhir ini memang dhaif sanadnya. 98. At-tahadduts, menceritakan bi ni'matillahi, nikmat Allah, syukrun berarti mensyukuri nikmat Allah. Wa tarkuha, dan meninggalkannya itu kufrun, adalah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunnahkan kalau kita mendapatkan nikmat itu diceritakan. Tapi para ulama mengatakan ini tempatnya ketika menceritakan itu tidak menyebabkan madarat. Tapi kalau kita ceritakan kepada orang menyebabkan dia iri, dengki, nah, maka jangan diceritakan. Dan kalau bisa menceritakan juga bagi-bagi. Alhamdulillah saya dapat hadiah besar. Piro. Nah, kita sebutkan misalnya 10 juta. Jangan cerita saja. Kasih, bagi. Sebagian ulama ketika pagi hari dia cerita-cerita kepada teman-temannya. Alhamdulillah tadi malam saya sudah tahajud 11 rakaat. Saya sudah membaca 1 juz. Saya sudah mengulang di dalam tahajudnya juga 1 juz. Berarti totalnya 2 juz. Saya sudah istighfar 100 kali seperti Nabi. Disebutkan amal-amalnya. Maka orang berkomentar, amal kok sombong gitu, apa riya gitu. Maka dia mengatakan, adapun kamu mengatakan riya, adapun Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, terus gimana? Apakah juga kita praktekkan nanti? Nah, para ulama katakan, kalau memang Anda yakin menceritakan itu aman dari riya dan tujuannya adalah untuk membuat orang itu semangat beramal, enggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak ada niatan untuk itu, hanya niatan untuk diketahui orang, itu namanya riya. Jadi menyampaikan nikmat Allah atau amalan kita kepada orang lain, itu kan juga nikmat Allah kepada kita kan.
Maka itu tergantung isi hatinya apa. Kalau isi hatinya adalah ingin didengar orang, dipamerkan, itu riya. Kalau niatannya supaya orang-orang meniru dan dia sama sekali tidak merasakan bahwa itu jasanya dia, bukan. Tapi dia merasa itu semata-mata dari Allah, nggak apa-apa diceritakan. Wa man la yashkuril qalil, siapa yang tidak berterima kasih terhadap yang sedikit, la yashkuril katsir, tidak bahkan bisa berterima kasih terhadap yang banyak. Wa man la yashkurin nas, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, la yashkurillah, berarti tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada ibu-ibu atau siapapun yang sudah membuatkan minuman ini. Jazakumullahu khairan. Bismillah. Patutnya pengen ngombe nih, Pak. Kemudian, al-jama'atu barakah. Jamaah itu adalah berkah, wal furqatu adzab, dan bercerai-berai itu adalah siksa. Hadis ini sahih. Yang dimaksud jamaah itu adalah bersatunya umat Islam. Bersatunya umat Islam yaitu tidak ada peperangan di antara umat Islam, tapi umat Islam itu dipimpin oleh satu pemimpin. Ada khalifah, itu jamaah. Nah, sekarang ini kita tidak memiliki jamaah karena tidak dipimpin oleh satu pemimpin. Berarti kita ini kondisinya firqah, sedang bercerai-berai. Dan kata Nabi, bercerai-berai itu adalah adab, dan itu terbukti. Antar umat Islam saling berperang, antar umat Islam saling menuduh, antar umat Islam saling tidak mau disalami, antar umat Islam ketika berjumpa seolah-olah nggak lihat sama sekali. Kenapa? Hanya beda pengajian saja. Itu gara-gara furqah itu. Maka itu siksa seperti itu. Karena itu kita niatkan dalam hati, mudah-mudahan ada khalifah yang diangkat oleh seluruh kaum muslimin sedunia, sehingga kita baiat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Makna yang kedua jamaah adalah yaitu bersatunya hati. Ya. Jadi kata-kata ijtami'u, jamaahlah kalian, itu memiliki dua makna menurut para ulama kita. Makna yang kedua adalah bersatunya hati umat Islam. Beda pendapat boleh, isi kepala boleh beda, tapi isi hatinya tetap sama. Yaitu engkau adalah saudaraku, aku adalah saudaramu. Nah, ini isi hatinya begitu. Beda pendapat nggak ada masalah. Maka Imam Syafi'i bersama sahabatnya debat. Dahsyat sekali. Sampai dahsyatnya debat, katanya itu beniknya Imam Syafi'i sampai beredel, Pak. Ada. Sampai debatnya dahsyat. Tapi setelah debat selesai kemudian mengatakan, ala yastaqim an nakuna ikhwah. Apakah tidak sepantasnya kita tetap bersaudara? Wa in ikhtalafna fi masalah. Meskipun dalam masalah ini kita berbeda pendapat, tapi tetap kita adalah bersaudara. Nah, mestinya begitu, Pak. Jangan seperti sekarang ini. Beda dikit aja sudah apa? Dianggap musuh, nggak mau disalami dan sebagainya. Itu semuanya sikap yang tidak benar. 99. At-tadbir, mengatur, yaitu mengatur pengeluaran. Itu adalah nisful aish, separuh dari kehidupan. Artinya, kalau kita hidup supaya lancar, maka pengeluaran harus diatur. Jangan asal-asalan. Jangan besar pasak daripada tiang. Wattawaddud, dan menampakkan cinta kepada manusia, itu adalah nisful akal, separuh akal. Artinya dia menunjukkan dia berakal, dia cerdas. Karena kalau kita menampakkan cinta kepada manusia, maka hidup kita jadi nyaman, nggak punya musuh. Walhammu, dan susah, itu adalah nisful haram, separuh tua. Nah, maka siapa yang mudah susah, dia akan cepat tua. Karena itulah ada komentar di antara para sahabat Nabi atau di antara para ulama mengatakan, sahibus thalathah sahibus sa'adah. Orang yang istrinya 3, maka dia bahagia terus. Tapi kalau istrinya satu sering susah. Istrinya haid, dia ikutan haid, nggak bisa apa-apa. Istrinya sakit, dia ikutan sakit, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau istrinya 3 kan, satunya haid, 2-nya tidak. Tapi kalau 3-3-nya lahir bareng, ya susah juga, Pak. Mumet. Nah, kalau mumet separuh tua. Nah, monggo. Terserah, bebas. Wa qillatul iyal, dan sedikitnya tanggungan, sedikitnya keluarga, itu adalah ahadul yasarain,
salah satu dari dua kemudahan. Hadis derajatnya dhaif menurut Imam Syekh Al-Albani. Ini perkataan Imam Ahmad, beliau mengatakan qillatul iyal ahadul yusrain. Sedikitnya tanggungan keluarga itu salah satu dari dua kemudahan. Jadi gini, kalau anak kita banyak tapi pemasukan kita banyak, itu kondisi hidup kita mudah. Kalau anak kita sedikit, pemasukan kita juga sedikit, kondisi kehidupan kita juga mudah. Makanya sedikitnya keluarga atau tanggungan itu adalah salah satu dari dua kemudahan. Maksudnya itu tadi. Tapi kalau keluarganya banyak, kemudian pemasukannya sedikit, nah baru itu apa? Susah. 3400 terakhir. At-tadallul, tunduk lil haqqi, kepada kebenaran, aqrabu, lebih dekat, ilal izzi, kepada kemuliaan, min, daripada at-ta'azzuz, merasa mulia, bil batil, dengan suatu yang batil. Hadis ini mauquf alias perkataan dari Sayyidina Umar, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya, kalau kita itu misalnya berdebat, kemudian kita memang salah, udah diakui salah saja. Jangan memaksakan bahwasanya kita ini yang benar. Itu namanya ta'azzuz bil batil, merasa mulia dengan sesuatu yang batil. Hati kecil kita mengatakan, jane saya ini salah. Tapi kita memaksakan untuk menang. Itu namanya ta'azzuz bil batil. Itu malah nggak mulia. Orang bisa menilai loh, Pak. Wah, wong ini nekat tenan nih. Jelas cetok salah, tapi apa? Masih membela diri. Nah, itu malah menjadi rendah di mata orang. Tapi kalau kita tadallulil haq, kita tunduk kepada kebenaran, mengakui kesalahan, ya benar ya, Anda yang benar, saya yang salah. Nah, maka malah mulia di mata orang. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.